bersyukur di tahun yang baru ini. Tak habis-habisnya rahmat Tuhan dalam hidup kita. Dia begitu baik dan luar biasa memberkati keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, bahkan pelayanan kita. Oleh sebab itu hari ini kita mau serukan bersama-sama bahwa Dia begitu baik dalam hidup kita. Haleluya. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Serukan bersama-sama. Engkau baik, sangat baik, setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, dan setiamu tak pernah berubah. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kami mengangkat tangan kami kepada-Mu Tuhan. Tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan. Mari kita jempol kepada Dia Yesus. Engkau baik, sangat baik, setiamu tak pernah berubah. 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 Kau baik, sangat baik, setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, setiamu tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini semuanya karena Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory
kesetiaan-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Tahun ini kami lihat Engkau Allah memberkati kami Tuhan. Bukan hanya saja memberkati secara jasmani, tapi secara rohani Engkau akan membuat kami makin hari semakin luar biasa dalam Tuhan. Kami akan melihat Allah menyembuhkan kami. Kami akan melihat Allah memulihkan seluruh kehidupan kami, memulihkan keadaan rumah tangga, memulihkan keadaan pekerjaan usaha, bahkan pelayanan kami dalam nama Yesus. Terima kasih Engkau Yesus yang setia. Kami tetap agungkan Engkau, kami tak muliakan Engkau, sebab hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau memberikan kami kemenangan, bersama-Mu bisa kami menang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan melihat itu tahun 2021 Allah berkarya luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama kita mau katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber, amin, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita, Allah yang memberkati, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan. Haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di saat pagi hari ini Tuhan kami bisa beribadah kembali kepada Engkau. Walaupun harus melalui ibadah online ini, kami sangat bersyukur Tuhan sudah membawa kami
memasuki tahun 2021, di mana di tahun 2020 kami banyak mengalami masalah, persoalan, mungkin kelemahan tubuh yang kami hadapi. Tapi kami sangat bersyukur Tuhan selalu menyertai kami, sehingga di pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan yang daripada Engkau. Walaupun kami menghadapi pandemi yang cukup panjang ini Tuhan, kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha tahu dengan keadaan umat-Mu ini Tuhan. Hari ini Tuhan, memasuki awal tahun 2021 ini Tuhan, kami rindu Tuhan, untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu, berbicara kepada kami, supaya kami siap untuk memasuki tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, sidang jemaat, Tuhan yang saya kasihi dimanapun kalian berada, ya di tahun 2021 ini, saya mau ucapkan selamat tahun baru 2021. Saya berdoa supaya semua umat Tuhan tetap di dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan damai sukacita daripada Allah. Sehingga kita menyongsong tahun 2021 ini penuh dengan semangat dan optimisme yang tinggi, ya, dengan iman dan pengharapan, kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Baik, di pagi hari ini, saya percaya, ya walaupun ada yang mungkin tidak bisa menerima siaran ini karena di daerahnya tidak ada signal dan segala macam, tapi kami percaya ya kita bisa melihat tayang ulangnya di YouTube. Terima kasih. Saya pernah ya membaca suatu berita bahwa ada seorang anak kelas 5 SD yang berumur 11 tahun di daerah Magetan yang bunuh diri dengan cara menggantungkan diri. Apa yang menyebabkan anak ini sampai nekat bunuh diri? Penyebabnya adalah dia itu menderita sakit perut setiap hari. Kenapa dia bisa sakit perut? Karena dia hanya bisa makan 1 kali sehari, yang membuat dia tidak kuat, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara menggantungkan diri. Ini sungguh sesuatu yang sangat tragis, yang sangat memilukan, bahwa di tengah kita masih ada orang-orang yang hilang pengharapan, yang tidak punya semangat, yang mentalnya down sekali. Kalau kita melihat pandemi ini juga membawa dampak yang sangat luar biasa bagi semua umat manusia, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Banyak pengusaha yang bangkrut, dan ada yang mentalnya tidak kuat, akhirnya bunuh diri dan segala macam. Jadi ini kadang-kadang kita pun bertanya, bagaimana ya kok mereka bisa mempunyai mental yang begitu lemah? Tapi kalau kita bisa berpikir, kita juga berpikir, ya bagaimana dengan mental saya? Kalau kita juga menghadapi sesuatu tekanan, sesuatu yang membuat kita tertekan, yang membuat kita tidak berdaya, apakah kita juga mempunyai mental yang lemah seperti mereka? Jadi ini menjadi suatu tantangan bagi kita semua. Hari ini kita tahu pandemi ini di Indonesia ini bukannya menjadi lebih baik. Orang yang tertular, orang yang terpapar dengan virus ini meningkat dengan luar biasa. Khususnya Jakarta, ya hampir mendekati 2.000 orang
sampai rumah sakit penuh, yang meninggal masih cukup tinggi. Apalagi kita pun mendengar ada lagi isu ya di Inggris, ternyata virus ini berubah menjadi virus yang lebih ganas, yang penularannya sampai 10 kali lipat. Dan disinyalir bahwa virus ini sudah masuk ke Indonesia, sudah masuk ke Singapura, sudah masuk ke Malaysia, dan di banyak negara lain. Jadi virus yang satu belum selesai, dengan adanya virus yang lebih ganas yang lagi masuk. Ini membuat kita semua menjadi khawatir, menjadi lebih takut. Bagaimana masa depan saya? Sehingga mental orang-orang menjadi turun. Hari ini justru tema yang kita ambil adalah sebagai gembala, saya mau umat GBAP adalah umat yang penuh semangat, yang siap menghadapi tantangan, yang siap memasuki tahun 2021 ini dengan hati yang tetap beriman kepada Tuhan, yang berpengharapan penuh kepada Tuhan, yang tidak pernah menyerah, yang masih mempunyai kasih untuk memperhatikan orang-orang yang ada, yang membutuhkan. Dan kita mempunyai kesetiaan yang tinggi kepada Tuhan kita. Kita tahu, kita barusan selesai merayakan Natal. Kita tahu Natal tahun ini membuat semangat kita, spirit dari Natal itu sendiri sangat turun drastis. Orang-orang tidak begitu antusias karena kita semua takut dengan yang mencekam ini, situasi yang mencekam ini membuat semangat kita untuk merayakan Natal ini menjadi Natal yang sederhana. Ya, kita di gereja kita juga ibadah perayaan Natal ini juga melalui online. Ya, puji syukur kita melihat ya apa yang menjadi kebutuhan daripada gereja ini, di mana kita masih mau berbagi dengan memberikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan, umat Tuhan yang membutuhkan. Dan kita juga memberikan souvenir, ya, dana yang dibutuhkan cukup besar, tetapi puji Tuhan, ya, umat Tuhan GBAP Robinson ini digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan sehingga dana yang dibutuhkan boleh dikatakan 90% lebih ya tertutup. Ini sesuatu yang luar biasa di tengah kesusahan. Tapi umat Tuhan masih siap untuk memberkati. Hari ini kita mau sadar bahwa kita semua umat Tuhan. Bahwa Yesus sudah lahir, sudah mati untuk kita semua. Dan dia bangkit, dia adalah Tuhan yang hidup. Dia membayar mahal untuk kita. Sehingga kita dulu yang manusia yang berdosa, yang menjadi budak dosa, sudah dibeli oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal, sehingga kita mempunyai status baru, ya kita sudah dimerdekakan dari budak dosa, dan sekarang status kita adalah anak-anak Allah. Jadi sebagai anak-anak Allah, seharusnya kita adalah orang-orang yang penuh optimisme, kita adalah orang yang semangat, kita harus menjadi teladan bagi orang-orang yang tidak berpengharapan. Tetapi saya tidak mau melihat umat Tuhan itu menjadi pasrah, tidak berpengharapan, pesimis, ya, khawatir, takut. Jadi di 1 Yohanes 3 ayat 1 di sana dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi kita dalam perjalanan iman kita, keraguan dan intimidasi adalah bagian dari pengalaman yang sering kita jumpai. Ya, iblis akan mencari kesempatan untuk menjegal iman kita. Dia mencari kesempatan untuk sabotase,
salah satu senjata dari si iblis itu ya bikin kita takut dan khawatir. Maka terjadilah krisis identitas dalam diri kita. Sehingga kita lupa diri kita ini siapa. Tadi kita sudah dikatakan kita ini adalah identitas kita adalah anak-anak Allah. Maka justru di saat pandemi ini, justru di dalam kesulitan ini, banyak umat Tuhan seolah-olah sudah pasrah terima nasib dan dia menyerah. Maka hari ini saya mau katakan, kita sebagai umat Tuhan, kita harus kembalikan identitas diri kita. Kita adalah anak-anak Allah. Jadi banyak orang katakan, wah kalau semua berjalan dengan lancar, semua hidup kita diberkati, usaha kita diberkati, kesehatan kita diberkati, keuangan kita juga diberkati, maka bagi kita gampang untuk selalu mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik. Tetapi bagaimana keadaan kita di saat keadaan tidak baik? Apakah kita masih bisa mengucap syukur? Di tahun 2019, 2020, ya mungkin kita punya rencana yang begitu indah. Semua yang mulanya baik-baik saja, tahu-tahu dengan adanya pandemi ini, datangnya pandemi COVID-19 ini, semua berubah. Tiba-tiba menjadi menakutkan atau membingungkan. Semua rencana atau planning yang sudah kita buat menjadi tertunda atau batal. Ya, mungkin rencananya ya kita di tahun 2020 kita ingin jalan-jalan ke luar negeri, membuka usaha baru, investasi, bangun rumah baru, ya. Anak mau disekolahkan ke luar negeri, bahkan ada yang mau menikah dan sebagainya. Kadang-kadang harus tertunda, harus batal dan segala macam karena adanya pandemi ini. Kita mungkin akan bertanya, apakah ini semua karena murka dari Allah? Sehingga dunia dikasih virus ini. Kita kalau melihat, kita merenungkan, mungkin dengan keadaan ini, dunia disadarkan bahwa sebagai manusia ini kita terbatas. Uang tidak menjadi jaminan bagi kita. Kesehatan tidak menjadi jaminan bagi kita. Justru kita haruslah hidup mengandalkan Tuhan. Bahkan kita melihat di dalam Alkitab banyak orang-orang yang disembunyikan oleh Tuhan. Ya, Nuh disembunyikan Tuhan selama 1 tahun lebih. Ada juga ya Yusuf di mana harus dia disembunyikan Tuhan dengan masuk ke dalam penjara. Daud juga ya dia harus lari dari kejaran. Bahkan Yunus disembunyikan oleh Tuhan di dalam perut ikan selama 3 hari. Yang lebih dahsyat lagi, Tuhan kita yang mati di atas kayu salib harus disembunyikan Tuhan Allah di dalam perut bumi ini selama 3 hari. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Inilah sesuatu yang luar biasa. Yesaya 26 ayat 20 sampai 21 di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Mari bangsaku masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Jadi pada masa seperti inilah, di tengah pandemi ini, intimidasi iblis akan datang luar biasa yang membuat kita menjadi makin takut, khawatir, patah semangat, hilang pengharapan. Kita menjadi orang yang bersungut-sungut, mengeluh, marah, kecewa kepada Tuhan, dan sebagainya. Sebenarnya, di tengah pandemi ini, Tuhan sedang berencana, mempunyai tujuan yang baik untuk merestorasi saudara dan saya, supaya apa? Kita ini menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Artinya apa? Adalah prajurit-prajurit yang tidak pernah menyerah, yang siap untuk menjadi pemenang. Maka tahun ini kita di dalam rapat
kepengurusan kita mengambil suatu tema, yaitu bangkit menjadi pemenang. Kita tidak boleh lagi tertidur, kita tidak boleh tergeletak. Kita harus bangkit. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Maka kita akan coba membaca firman Tuhan yang terambil di Roma 8 ayat 31 sampai 39 supaya komplit kita mengerti ya bagaimana keadaan jemaat di Roma yang Paulus menuliskannya seperti ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami tetap dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di ayat 37 ini luar biasa, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang akan ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus menuliskan perikop ini, di mana jemaat kota Roma adalah jemaat di kota yang besar, ibu kota negara Romawi pada waktu itu. Sebagai pengikut Kristus yang pada waktu itu dianggap sekte, pada waktu itu mereka sering mengalami penindasan atau ketidakadilan, khususnya dari orang-orang Yahudi dan juga pemerintah Romawi. Tidak jarang pasukan Romawi menangkap dan menyiksa orang-orang Kristen, memaksa mereka meninggalkan iman Kristen, dan memaksa mereka menyembah dewa-dewa Romawi atau patung kaisar. Namun demikian, mereka tetap tabah menjaga iman mereka, sekalipun ada di antara mereka yang disiksa, dipukuli, bahkan mati dengan cara diadu dengan binatang buas. Oleh karena iman jemaat Roma yang tetap teguh menghadapi aniaya tersebut, Paulus mengatakan agar jemaat Roma ini tidak perlu takut karena ada Allah yang ada di pihak mereka. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini bukan berarti bahwa Tuhan akan membela jemaat Roma sehingga ketika mereka melawan binatang buas, maka binatang tersebut akan menjadi jinak dan mujizat lain akan terjadi. Akan tetapi Paulus hendak mengatakan bahwa jika Allah ada di pihak mereka, maka sekalipun orang-orang yang melawan mereka, bahkan membunuh mereka, sesungguhnya mereka sedang melawan Tuhan. Dan penderitaan yang mereka alami ini adalah bukti bahwa mereka sungguh-sungguh memiliki Kristus dalam hidup mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah iman kita sudah teruji dalam kesulitan, kondisi sulit ini yang begitu ekstrim seperti yang dialami oleh jemaat Roma? Jika ya, maka kita pantas dan layak disebut sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hari ini ya, melalui tema kita yang ada, maka kita akan membahas ya bagaimana menjadi orang. Ada 3 kata di situ, yaitu bangkit menjadi pemenang. Ya, kita akan melihat orang yang bangkit bagaimana.
Mazmur 37 ayat 23 dan sampai 24. Di sana dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita tahu, ya sepanjang tahun 2020 kita mengalami begitu banyak masalah yang kadang membuat iman kita tergoncang. Tapi orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, apabila dia jatuh, dia tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita begitu semangat. Hingga kita tidak takut akan intimidasi dari si iblis. Justru kita harus bangkit. Maka oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, mari hari ini saya mengajak umat Tuhan GBAP. Mulai kita bangkit, kita tidak boleh tergeletak lagi. Karena Tuhan mau kita semua menjadi orang-orang yang penuh dengan semangat, yang siap untuk bertanding. Bahkan di 2 Timotius 1 ayat 7 di sana dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah kita Allah yang Maha Kuasa, maka pandangan kita janganlah hanya kepada dunia ini. Memang kita tahu, sebagai manusia kita butuh uang, kita butuh makan, kita butuh kesehatan. Tetapi tidak ada jaminan bahwa di saat kita berdoa, Tuhan pasti akan mengabulkan semua apa yang kita doakan. Kita boleh sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berdoa sepanjang hari. Kita tetap memegang firman-Nya. Bahwa Allah memelihara kita. Allah akan menjauhkan segala sakit penyakit. Tetapi tetap saja banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Yang dipanggil, yang bisa kena dengan virus COVID ini, ada yang bisa karena sakit penyakit. Kita harus mempunyai pandangan bahwa pengharapan kita bukan hanya di dunia ini, tapi pengharapan kita bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Saat kita dipanggil, kita tahu kemana kita akan pergi. Jadi hari ini, kita menghadapi situasi ini, janganlah kita selalu hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran. Melainkan kita miliki roh, yaitu Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Yang membuat kita tetap kuat. Yang tetap kita bisa hidup di dalam ketertiban, hidup mengandalkan Tuhan. Ya, selalu berdoa, baca firman. Itu yang semangat yang Tuhan ingin kita lakukan. Bukanlah kita menjadi pasrah, semangat kita menjadi turun. Justru melalui Natal dan Tahun Baru kali ini, kita mau bangkit. Kita mau jadi umat yang hidup di dalam orang yang penuh dengan semangat, yang punya pengharapan penuh kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 14 di sana dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi kita tahu, ya, sebagai orang percaya, di saat kita mati, hidup berkenan kepada Tuhan. Secara jasmani ini, kita pasti suatu hari, ya, kita akan tinggalkan dunia ini. Tapi kita percaya, kita akan bangkit. Jadi sebelum kita dipanggil Tuhan, di saat kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, janganlah kita patah semangat, tetapi kita bangun. Ya, kita harus hidup dan jadikan hidupmu itu menjadi berarti bagi keluargamu. Ya, mungkin engkau adalah orang yang mencari nafkah. Kalau kita sebagai pemimpin di dalam keluarga, kita patah semangat. Bagaimana dengan istri, anak-anak kita? Jadi kita sebagai imam di dalam keluarga, kita harus bangkit dan bangun. Kita tidak boleh lagi bermalas-malas. Kita harus bersemangat. Ya, walaupun situasi yang tidak enak, yang tidak memungkinkan, kita tetap harus rajin bekerja sebagai orang yang bekerja. Kita tetap harus rajin untuk berusaha sambil mengandalkan Tuhan. Selalu hidup di dalam doa, membaca firman, memegang janji-janji Tuhan, dan tetap berpengharapan penuh kepada Tuhan. Kita tahu,
Jadi ketakutan itu bisa menghampiri siapapun. Waktu Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir, dan saat mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian, di mana Musa mengutus 12 orang untuk mengintai tanah perjanjian itu. Tapi 10 orang yang memberikan kabar yang tidak baik. Sehingga itu yang membuat umat Tuhan menjadi takut dan mereka tidak jadi untuk masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada mereka. Sehingga mereka harus berputar-putar di padang gurun dan mereka akhirnya mati di padang gurun itu. Begitu juga dengan Gideon. Di mana umat Tuhan itu dibuat takut. Gideon itu bersembunyi dari musuhnya ketika dia tidak tahu identitas dirinya. Namun Gideon diberikan semangat oleh malaikat Tuhan dan Gideon disadarkan kembali oleh identitas dirinya sehingga dia dimampukan untuk menaklukkan ribuan musuh yang sudah bertahun-tahun menjajah mereka, yang buat mereka takut hanya dengan 300 orang pasukan. Jadi itu luar biasa. Jadi kita jangan membatasi Tuhan di dalam hal ini. Di dalam kehidupan kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita akan menjadi sangat kecewa. Yang kedua, ya, kata apa? Yaitu menjadi. Menjadi itu untuk apa? Kalau kita sudah bangkit, maka kita harus bisa sukses untuk menjadi pemenang. Kita harus menjadi diri kita. Kita harus tahu diri kita itu siapa. Kita harus punya mental yang kuat. Biasanya di dalam olahraga, ya, banyak orang yang permainannya bagus, tetapi di dalam pertandingan mereka mempunyai mental yang tidak bagus, yang tidak kuat, sehingga sebelum bertanding mereka sudah merasa kalah. Tetapi kadang-kadang ada orang yang permainannya biasa-biasa, tetapi punya mental perjuangan yang sangat luar biasa. Sehingga mereka bisa memenangkan pertandingan tersebut. Karena apa? Mereka tidak pernah menyerah. Mereka bertahan, menyerang, ya, berusaha dengan sekuat tenaga. Sehingga mereka bisa mencapai kesuksesan. Untuk bisa menjadi, itu tidak gampang. Kita sering melihat orang yang tampil di panggung, misalnya orang yang pemain sulap atau pemain akrobat, kita hanya melihat mereka tampil dengan luar biasa, mengagumkan di atas panggung yang hanya beberapa menit. Tapi di balik itu kita mau tahu. Ya, ada pepatah katakan, orang yang tampil hanya beberapa menit di panggung, tetapi mereka punya perjuangan, ya, latihan, persiapan di bawah panggung itu 10 tahun. Jadi kita sebagai umat Tuhan, di tengah pandemi ini, kita harus berani. Kita harus berani tampil beda. Ayo melatih diri kita. Ya, dulu kita tidak suka olahraga. Dengan adanya pandemi ini, membuat orang pagi-pagi sudah keluar, ya, jalan kaki, ya, berolahraga, jemur matahari. Apalagi sekarang lagi booming dengan orang-orang yang naik sepeda. Olahraga. Ya, kalau kita tidak olahraga, maka kesehatan kita akan drop. Jadi ini yang memaksa kita harus berusaha untuk menjaga kesehatan kita. Hari ini kita mau melatih diri kita. Ya, sebagai prajurit prajurit Allah, kita perlu suatu ada persiapan. Ya, kita melihat, kalau kita pernah melihat bagaimana, ya, tentara-tentara itu dilatih. Mereka harus mempunyai skill, mereka dibangunkan dengan pagi, ya, pagi-pagi sudah ada trompet yang bertiup, mereka harus bangun pagi, memakai seragam lengkap. Mereka harus membersihkan, merapikan tempat tidurnya, mereka harus berkumpul di lapangan dan siap untuk masuk latihan itu. Mungkin ada lari pagi, mereka harus merangkak, mereka harus memanjat, mereka harus meloncat, mereka harus naik ke tempat yang tinggi. Apa gunanya? Karena apa?
Karena kalau waktu mereka sungguh-sungguh masuk di dalam kancah peperangan, prajurit-prajurit ini sudah punya skill untuk menghadapi musuh. Mereka juga dilatih dengan mental. Ya, di saat mereka tidak punya makanan, apa yang mereka harus lakukan? Mereka itu disuruh untuk bisa mempertahankan hidupnya, ya mereka bisa yang tinggal di hutan, mereka bisa makan daun-daunan dan buah-buahan, mereka dilatih. Mereka harus melewati lembah, melewati pergunungan yang tinggi, mungkin melewati sungai-sungai yang airnya deras dan segala macam. Supaya apa? Mereka tidak gampang disergap musuh. Mereka tidak gampang ditembak musuh. Jadi mereka harus mempunyai skill yang kuat untuk menghadapi tantangan yang ada di depan mata mereka. Maka umat Tuhan, GBHP, mulai kita melatih diri kita. Mungkin di pandemi ini, janganlah kita katakan, saya tidak bisa, saya tidak mungkin bisa. Justru keadaan ini yang memasakkan kita. Dulu kita tidak bisa memasak, kita tidak bisa bikin kue. Kita minta kekuatan dari Tuhan, minta Roh Kudus untuk memenuhi kita. Sehingga kita bisa mulai berusaha dengan usaha yang baru. Sehingga kita siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depan mata kita. Untuk menjadi berkat. Kita tahu di pandemi ini banyak yang terdampak, tapi ada juga yang bersuka cita. Karena omsetnya mereka naik melalui online. Ya, orang yang sudah diberkati di tengah pandemi ini, janganlah kita menjadi angkuh atau sombong. Jadilah orang yang selalu bersyukur. Karena di tengah kesusahan, kita masih diberikan kesuksesan oleh Tuhan. Karena apa? Kerajinan kita. Karena keuletan kita, karena semangat kita yang tidak pernah padam. Yang ketiga, ya, di sana dikatakan sudah bangkit menjadi, kita sudah mempersiapkan skill kita. Yang ketiga, kita akan masuk menjadi pemenang. Yesaya 41 ayat 10 di sana dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi di dalam hal ini, kita sebagai umat Tuhan, setelah kita mau bangkit, kita tidak mau terima nasib kita, kita sudah kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, menghadapi segala tantangan dan masalah yang kita hadapi, maka kita tahu bahwa bukan hanya kemampuan kita dengan skill kita, tetapi ada Tuhan di belakang kita yang selalu menopang kita, yang selalu menyertai kita, sehingga membuat kita tidak takut, membuat kita tidak bimbang. Karena itu yang membuat kita menjadi teguh, karena Allah siap untuk menolong kita, karena tangan kanannya itu akan membawa kita kepada kemenangan. Saya percaya visi dari gereja kita tahun ini yaitu bangkit menjadi pemenang. Saya mau melihat semua umat Tuhan itu benar-benar hidup di dalam kemenangan. Kemenangan yang bagaimana? Kemenang yang lebih dari pemenang. Artinya apa? Orang-orang yang menang. Banyak orang ya sebagai olahragawan, mereka menang. Tapi mereka itu bukan lebih dari pemenang. Banyak orang-orang yang terkenal, yang di dalam kesuksesan, mungkin di dalam olahraga dan olahragawan segala macam. Tetapi mereka mempunyai sisi gelap di dalam hati mereka. Ya, mereka menjadi orang yang munafik. Dia sebagai idola yang dielulukan orang, tapi kehidupan di dalam keluarganya tidak baik. Bahkan dia mempunyai sifat dan karakter yang tidak terpuji. Ada yang temperamenter, ada yang suka memukul, ada yang menggelapkan pajak dan segala macam. Yang mempunyai tindakan yang sangat tidak terpuji. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, kita dikatakan lebih dari pemenang. Karena apa? Kita sudah mempunyai hati yang siap untuk menghadapi intimidasi dari iblis. Kita yang selalu menang. Bahkan iblis tidak bisa mendakwa kita. Karena apa?
kita sudah diubahkan Tuhan yang mempunyai hati yang penuh kasih, hati yang penuh kelembutan, hati yang sudah jauh dari amarah, hati yang penuh dengan tidak ada kesombongan, ya, tidak ada iri hati, dan Tuhan sudah ubahkan kita dengan luar biasa. Itulah orang-orang yang lebih dari pemenang. Maka oleh sebab itu kita haruslah, ya, di tengah pandemi ini, janganlah kita terpuruk. Kita tetap mempunyai iman, pengharapan dan kasih yang kita tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga apa? Kita menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Bahwa di tengah kesusahan ini, kita hidup diberkati Tuhan. Dengan tidak ada rasa khawatir, rasa takut. Karena kita tahu pengharapan kita bukan hanya di dunia ini. Tapi pengharapan kita, nanti kita akan bertemu dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau kita. Jangan sampai kita gugur, murtad, kita lari, ya, daripada Tuhan. Tuhan mau kita semua diberkati. Bahkan di Wahyu 2 ayat 26 di sana dikatakan, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku, sampai kesudahannya kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan yang terakhir, saya akan tutup dengan satu ayat, Wahyu 3 ayat 21. Di sana dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Jadi kita hari ini, kita mau sungguh-sungguh, kita hidup berpengharapan kepada Tuhan. Dengan visi yang ada di dalam gereja ini, mari kita bersama-sama bangkit menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Ini yang Tuhan mau. Janganlah kita menjadi orang, jadi kesimpulannya janganlah kita menjadi pemenang yang masih mempunyai karakter yang lama. Ya, kita tidak mau ada sisi gelap yang masih menguasai hidup kita. Tetapi kita sungguh-sungguh adalah pemenang yang luar biasa. Kita sudah bangkit dan kita sudah melatih tubuh kita. Kita tahu signal-signal serangan dari si iblis, kita tahu musuh-musuh kita, dan kita bisa siap untuk menghadapinya. Dan kita akan keluar menjadi pemenang, karena kita sudah tidak bisa didakwa oleh si iblis lagi. Maka oleh sebab itu, jadilah pemenang-pemenang yang luar biasa. Kita hidup memasuki tahun 2021 ini dengan penuh semangat, dan kita sebagai umat pemenang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sidang jemaat yang saya kasihi, ya, kita sudah memasuki tahun 2021 di minggu pertama ini, yang menjadi kebiasaan gereja kita. Setiap awal bulan kita ada perjamuan kudus. Ya, sidang jemaat di rumah masing-masing sudah mempersiapkan roti dan anggur ini. Mari kita mau berdoa, kita mau minta Tuhan urapi, sehingga kita diberikan kekuatan yang baru di tahun yang baru ini, dan semangat yang baru untuk memasuki tahun 2021 ini tuh. Mari kita berdoa, minta Tuhan urapi perjamuan ini. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami mau serahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau urapi. Kami percaya kuasa ini akan turun di dalam roti dan anggur ini. Dan kami percaya bahwa urapan kuasa Tuhan yang turun di dalam perjamuan ini, di mana ini adalah tubuh-Mu dan darah-Mu yang sudah dicurahkan bagi kami semua, yang menebus segala dosa-dosa kami, di mana tubuh-Mu yang dihancurkan itu menanggung semua penderitaan untuk kami. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami, setiap kami yang memakan dan meminumnya. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi, Engkau berkati perjamuan ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita angkat roti ini melalui atas kepala kita. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua percaya bahwa yang ada di tangan kita adalah tubuh Tuhan yang sudah dikorbankan bagi kita semua? Kalau kita percaya dan katakan amin, pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkan. Dia katakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk kita semua.
menjadi setiap kita yang memakannya ini menjadi peringatan untuk Tuhan. Kalau kita sudah yakin dan percaya Tuhan sudah berkorban dan tubuhnya yang sudah mengalami siksaan, penderitaan, yaitu untuk kita semua, dicambuki adalah untuk kita semua. Mari kita memakannya dengan penuh hati yang penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan kita melebihi atas kepala kita. Apakah Bapak Ibu saudara-saudari percaya bahwa yang ada di tangan kita adalah darah Tuhan yang sudah dicurahkan bagi kita semua, yang punya kuasa untuk menebus segala dosa kita dan memaafkan segala kutuk yang ada di dalam diri kita semua. Kalau kita percaya, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Maka saat kita meminumnya ini menjadi peringatan akan Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib untuk kita semua. Mari kita penuh dengan hati yang bersyukur bahwa Tuhan yang sudah mati dengan mencurahkan darahnya yang menebus segala dosa kita. Mari kita mau meminumnya bersama-sama di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami mengenal Engkau, percaya kepada Engkau di masa di mana kami yakin dan percaya bahwa dosa-dosa kami sudah diampuni, sehingga kami semua dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Bila apabila masih ada kesalahan atau dosa-dosa yang kami lakukan, kami minta Tuhan Engkau kuduskan. Engkau sucikan kembali kepada kami. Kami mau bangkit, kami tidak mau hidup di dalam dosa. Kami tidak lagi mau menjadi budak dosa. Bila hidup kami penuh dengan kemenangan, karena kami adalah orang-orang yang sudah diubahkan. Karakter kami semua sudah diubahkan. Kami mau hidup terus berdampingan dengan Engkau, hidup mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah rasa syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh memasuki awal bulan di tahun yang baru, tahun 2021 ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Dan kami yakin dan percaya bahwa sama seperti Tuhan telah menyertai kami di tahun 2020, Tuhan pasti akan menyertai kami di tahun 2021. Terima kasih buat semua yang telah kami lewati bersama Tuhan di tahun yang lalu. Terima kasih buat setiap pergumulan, terima kasih buat setiap ajaran, setiap nasihat yang boleh kami lewati. Semuanya boleh mendewasakan kami bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mohonkan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kami sepanjang tahun 2021 ini. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami datang membawa kehidupan kami akan bersama-sama berdoa Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan pulihkan bangsa ini di tahun 2021. Setiap virus-virus yang kami hadapi sepanjang tahun 2020, setiap pandemi yang telah kami lewati sepanjang 2020, tahun ini kami boleh dibebaskan bersama dengan Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin kami. Tuhan urapi mereka dengan hikmat urapan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh mengambil keputusan dan langkah yang terbaik untuk menghadapi pandemi. Dan kiranya juga Tuhan berkati para dokter, setiap tim medis yang menangani. Tuhan yang kuduskan, sucikan mereka. Mereka juga boleh kuat, mereka juga boleh mampu untuk menghadapi setiap pasien-pasien yang ada. Dan Tuhan pulihkan bangsa kami Bapa. Ada sukacita, ada pemulihan, ada damai sejahtera Tuhan mengalir bagi bangsa kami sepanjang tahun 2021. Kami tidak lupa juga berdoa memberkati setiap gereja-gereja yang ada. Setiap gereja-gereja boleh kuat, setiap gereja-gereja boleh sama-sama membangun doa, menara doa Tuhan, untuk boleh berdoa bagi bangsa, bagi setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kiranya
juga Tuhan memberkati para pemimpin, setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani. Ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada hikmat Tuhan terus mengalir atas kehidupan mereka Bapa, sehingga mereka boleh memimpin gereja kami, memimpin setiap gereja-gereja yang ada dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan kami berkati setiap sidang jemaat Tuhan, setiap hari boleh semakin mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, setiap hari boleh mengalami Tuhan, mengalami kedewasaan di dalam Tuhan, dan penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap sidang jemaat-Mu. Biarlah di 2021 ini kami boleh membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kami boleh membangun hubungan yang lebih dekat lagi, bukan mengejar apa yang menjadi perkara dunia, tapi mengejar apa yang menjadi perkara surga, karena kehidupan kekal telah menantikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa memberkati setiap ada anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu Tuhan, apapun itu, baik dalam masalah pekerjaan, dalam masalah keluarga, ekonomi. Engkau yakin, kami yakin dan percaya Engkau membebaskan kami Tuhan, dan kami mau tetap percaya dan berharap kepadamu Bapa. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Inilah doa-doa kami. Kami yakin dan percaya Engkau menjawabnya jauh melebihi dari segala yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kalau di rumah kita sudah dipersiapkan minyak, ya, baik kita mau berdoa, biar Tuhan memakai setiap kita. Kepala keluarga boleh mendoakan anggota jemaat, anggota keluarganya, biar mereka terus di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Bapa, ini adalah minyak yang biasa. Kami percaya di saat Engkau urapi menjadi minyak urapan, biarlah setiap kami yang diurapi dengan minyak ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan melindungi, Tuhan berkati kehidupan kami. Di saat kami berdoa sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, mendoakan semua anggota keluarga kita masing-masing. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Kau urapi nama-Mu, Kau berkati kami sebagai sarung berkat. Kami percaya di saat kami diurapi, kami mendapatkan urapan dari Tuhan yang penuh kuasa turun di atas kepala kami sampai ke ujung kaki kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan kepada Allah sumber berkat dan kasih karunia. Di saat kita sungguh-sungguh hidup berharap kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup di dalam kemenangan dan selalu mempunyai semangat, dan kami mau bangkit menjadi seorang pemenang, maka kami percaya Tuhan akan memberkati kedua tangan kami, sehingga apapun yang kami lakukan dijadikan berhasil. Tuhan akan selalu menjaga keluar masuk kita. Tuhan akan mengangkat kita makin naik dan bukan turun. Tuhan akan jadikan kita kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberkati rumah tangga kita. Tuhan akan memberkati semua usaha pekerjaan kita. Tuhan juga akan memberikan masa depan yang luar biasa. Damai dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu di minggu depan lagi.